不是应该他负责的吗？会太激进了。大发！ Selamat malam Pramal semua. Gimana kabar kalian hari ini? Katanya udah boleh tanpa masker ya di ruang terbuka. Tapi tetap ya jaga kesehatan. Protokol kesehatannya juga nggak boleh kendor. Oke, kali ini Mimin punya film baru nih. Judulnya Restart the Earth. Film ini nyeritain tentang monster tanaman pemakan hewan dan manusia. Kebayang gak sih gimana jadinya kalau tanaman berubah jadi karnivora alias pemakan daging? Sabar, Mimin kenalin dulu nih pemain utama di film ini. Ada Mickey He yang meranin jadi Yang Hao, dan ada Chang Min Chan yang jadi Yin Yen, anaknya si Yang Hao. Nah yaudah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan sini nih, kita dikasih lihat kalau bumi lagi diserang habis-habisan nih. Yang nyerang bukan Godzilla, bukan T-Rex, bukan alien, tapi akar tanaman yang berubah jadi monster ganas. Jadi suatu hari tiba-tiba tanaman tuh tumbuhnya jadi berkali-kali lipat lebih cepat dari biasanya. Monster tanaman ini nyerang hewan sama manusia. Kejadian ini jadi bencana alam terbesar yang nyerang bumi. Oke, alur maju ya. Ke 3 tahun setelah bencana alam itu, ada Yian yang lagi mau pegang anjing, tapi dilarang sama ayahnya, Yang Hao. Yian nganggep itu tua-tua, anjingnya dia. Padahal kata Yang Hao, anjingnya dia udah nggak ada. Tiba-tiba ada yang teriak ngasih tahu kalau mereka sudah datang. Anjingnya kaget terus kabur. Yian ngejar anjing itu. Yang Hao makin panik, soalnya matahari udah mau terbenam. Nah kan, Yian udah diri tepat di depan monster tanaman. Untung Yang Hao sempat narik Yian. Tapi masalahnya, jaringan akarnya ngejar mereka. Jaringan akarnya berhenti ngejar nih. Mungkin gak nyampe kali ya kejauhan. Mereka berhasil balik ke tempat tinggal mereka. Terus buru-buru nyalain sinar ultraviolet. Berarti bener ya, monster tanaman ini tuh takut sama sinar matahari. Pantes kalau siang aman. Wah, gak sadar nih, sinar ultravioletnya mati. Jaringan akar-akar itu udah mulai ngerayap di pagar dan mau nyerang masuk. Di radio juga kedengeran kalau ada tim khusus yang ditugasin buat nyelamatin bumi. Tapi sayangnya si Yang Hao pules banget tidurnya. Ternyata dia lagi mimpiin dulunya pas istrinya masih hidup. Istrinya tuh ilmuwan. Dia lagi nyari cara biar tumbuhan bisa reproduksi sel lebih cepat. Niatnya sih buat nanggulangin penggurunan yang makin parah. Tapi malah jadi bencana. Tanaman malah jadi nggak terkendali reproduksinya. Bener tuh ya, dalam sekejap udah jadi segede gitu akar tanamannya. Tiba-tiba Yang Hao kebangun udah pagi, dengar teriakan Yian. Taunya tempat tidur Yian udah dikerubutin sama akar-akar. Dibawa entah kemana itu. Ketemu nih jamnya. Jauh juga tuh ya dari tempat tadi. Dikira itu Yian. Yian teriak manggil dari ruangan lain. Pas banget ayahnya sampai, pas baterai senter ultravioletnya habis. Dilemparin nih senter gantinya. Berani juga ya nih bocil. Yang Hao nyoba ngejebolin pintunya biar sinar mataharinya masuk ke situ. Sempet dililit tuh sama akarnya. Untung dia bisa ngelemparin tabung apar ke pintunya. Tapi dia jadi kelempar pas akarnya mau ngindar dari sinar matahari. Nah, dia jadi malah keinget lagi nih sama kenangan masa lalunya. Di sini kita tahu, intinya tanaman ini tuh mirip kayak kantung semar gitulah ya kalau di Indonesia. Suka makan serangga atau hewan-hewan kecil lain buat menuhin kebutuhannya. Tapi karena ini ukurannya jadi gede banget, otomatis yang dimakan juga nggak cukup dong ya, cuma serangga. Oh, jadi di sini ya dia dikasih taunya kalau tanaman yang bermutasi ini takut sama sinar ultraviolet. Sayangnya disinilah istrinya tewas. Istrinya minta Yang Hao nyelamatin Yian.
Masih setengah sadar nih. Kaki dia lagi ditarik-tarik sama tuh akar. Ian nyoba nahan, tapi kurang kuat. Tiba-tiba ada yang datang, ngelemparin granat setrum buat nyingkirin akar-akarnya. Dan dia nggak sendiri. Dia bawa pasukan. Di sini, Lei yang mau nyalain alat UVA-nya kena serang. Akhirnya Yang Hao bantuin nyalain alatnya. Untung dia ngerti tuh ya. Fang Yong, si Pak ketua tim pasukan gabungan, ngejawab panggilan dari pos komando 3 nih. Mereka diminta ngamanin Yang Hao sama Yian, terus lanjut jalanin misi mereka. Nah, hoki nih. Couple ini, Stun sama Sujing berhasil nemuin stabilizer yang dicari. Langsung deh dimasukin ke alat penakar yang bisa nyelamatin umat manusia ini. Sambil nunggu, Fang Yong sempat mau ngerokok, tapi diliatin sama Yian. Akhirnya gak jadi tuh, malah sulap. Dia ngasih lihat foto anaknya yang udah gak ada. Bahkan dia bilang kalau ayahnya Yian meninggal, Yian ikut aja sama dia. Agak kesel lah ya si Yang Hao. Ursei nyoba ngalihin perhatiannya biar gak ribut. Dia ngenalin diri gitu. By the way, nama samarannya keren juga ya. Ursei, artinya 21 tuh. Di sini, Yang Hao bilang kalau dia selama ini nyari area pengungsian. Tapi ternyata dia baru tahu kalau bencana alam ini tuh udah nyerang seluruh dunia. Dinamain badai gelombang hijau. Selama 3 tahun terakhir, udah ada jaringan akar besar di kedalaman 10,3 km di bawah tanah. Dan katanya diperkirakan badai gelombang hijau yang kedua bakal datang. Kalau dilihat dari aktivitas sinyal biologis sih katanya nggak sampai 54 jam lagi. Jadi pasukan gabungan ini lagi ngejalanin misi Restart the Earth. Mereka udah netapin 47 titik peluncuran N11 Malek Hydrazide Agentia, kapsul raksasa yang isinya obat penenang buat tumbuhan yang sifatnya permanen. Mereka juga udah nyiapin 3 tim cadangan di tiap titik. Yang Hao nyoba ngasih tahu, dia pernah baca laporan penelitian istrinya. Katanya sinyal biologis tuh nggak bisa jadi patokan karena bukan elemen stabil. Tapi pada nggak percaya sama dia. Tiba-tiba alarm peringatannya si 21 bunyi. Ada yang datang. Ya, alat UVA-nya rusak. Jadi nggak bisa ngehambat akar-akarnya. Mereka kepisah jadi 2 nih. Limo, Lei, Yang Hao sama Yian di lantai bawah. Tapi Lei luka parah. Baru mau diambil tuh alat penakarnya. Nongol tuh monster akar. Sumpah sih, ngeri banget ya. Jadi kayak ular-ular prasejarah gitu kelihatannya. Pas Limo mau ngambil alatnya, kesenggol tuh botol-botol beling, jadi ketahuan. Yang Hao nyuruh Yian pergi duluan. Taunya malah dia jadi hadap-hadapan sama tuh monster. Aduh, hampir aja. Segala kesenggol itu rak. Tiba-tiba datang si Lei nembakin. Padahal dia udah lemes banget loh itu. Lei dililit. Dia nyuruh mereka pergi terus ngeledakin diri bareng monster akarnya. Nah, ketemu nih sama yang lain. Mereka ngajak Yang Hao gabung. Dia kan ngerti tuh mekanik, tapi dia nolak. Ya udah, sama Limo dikasih alat navigasi biar mereka bisa nemuin area pengungsian. Pas sudah mau misah, si Yian bilang kalau dia mau nyelamatin dunia. Ngelihat anaknya, akhirnya Yang Hao mau ikut gabung tuh. Oke, lanjut jalan ya. Wih, ada poster film Snow Monster tuh. BTW, kita belum pernah bikin tuh ya alur filmnya. Tunggu, ada yang aneh. Tiba-tiba cuaca berubah. Udah gitu banyak burung-burung terbang bergerombol kayak ketakutan gitu. Taunya itu gelombang hijau. Ambruk tuh gedung. Mana gelombang hijaunya udah makin deket. Yailah, di depan mereka ternyata jalan buntu. Mereka mau masuk bis buat berlindung. Stun jatuh.
Karena dia ngerasa gak bakal bisa nyebrang, ya udah dilempar tuh alat penakarnya. Pas mau balik lagi ke bis, kaki Limo kelilit sama akarnya. Yang Hao yang nyelamatin gak tuh? Gantian ya, dari tadi dia sama Ian kan utang nyawa sama Limo. Dari semua, cuma si Yang Hao yang belum sempet pakai sabuk pengaman. Kepontang panting itu dia. Kasian banget. Bisnya terjun bebas sampai akhirnya nancep nabrak gedung yang belum jadi gitu. Di sini mereka istirahat sejenak. Si Ian baik banget nih, ngasih hand surplus ke luka di tangannya Fang Yong. Fang Yong jadi makin kangen sama anaknya. Setelah dilihat menurut data, ini tuh gelombang hijau kecil dadakan. Dari perhitungan tingkat aktivitas sinyal biologis, gelombang hijau global bisa terjadi lebih cepat. Lebih parahnya lagi, sinyal komunikasi jadi mati gara-gara gelombang hijau tadi. Yang Hao ngelihat ada menara sinyal di gedung seberang. Ya udah, mereka mau nggak mau nyebrang ke sana. Pas giliran Ian nyebrang di bagian yang bolong itu, kelihatan ada gedung yang mau roboh ke arah mereka. Tapi untungnya nggak kena ya guys ya. Si Ian jatuh kena guncangan. Taunya ada Fang Yong yang gercep nangkep dia. Fang Yong nyoba ngeraih talinya nih. Sekuat tenaga dia tarik tuh mereka berdua. Talinya udah nyaris putus. Akhirnya Fang Yong ngorbanin dirinya biar si Ian aja yang ketarik. Jembatannya udah mau jatuh. Yang Hao sempet ngelempar Ian. Masih selamat dia. Gelantungan di bawah situ. Udah susah-susah nyebrang. Pas disambungin alatnya, nggak ada listrik. Suwe bener. Yang Hao ngecek tuh. Katanya gedung itu punya sistem daya independen. Dan bener, bisa nyala listriknya. Mereka berhasil ngubungin pos komando. Mereka dikasih tahu nih, estimasi ledakan gelombang hijau global yang kedua kurang dari 4 jam lagi. Ini baru mau lanjut jalan, tiba-tiba ada pemberitahuan dari pos komando tertinggi kalau misi mereka dibatalin. Katanya jaringan akar udah jauh lebih kuat, jadi alat penakar juga nggak bakal bisa nembus. Beberapa cara alternatif udah dipikirin sama semua tim gabungan, tapi tetap nggak ada yang bisa dijalanin. Akhirnya, pos komando tertinggi mutusin buat jalanin rencana cadangan. The Noah Ark Sea Migration Plan, atau rencana migrasi laut perahu Nuh. Jadi, mereka bisa nyelamatin sumber daya yang tersisa, tapi nggak bisa semua orang keangkut nantinya. Di sini, akhirnya Yang Hao angkat bicara. Dia nyoba ngingetin lagi tentang keluarga mereka masing-masing. Gimana kalau keluarga mereka ternyata masih ada yang hidup? Dan ternyata bener tuh ya, ada tempat pengungsian yang Hao cari. Berhasil! Pos Komando 3 mutusin buat lanjutin misi Restart the Earth. Wah, semua pos komando jadi pada ikutan. Oke, sampai nih di stasiun peluncuran D16-nya. Nih dia nih alatnya nih. Nanti alat penakarnya dimasukin ke situ buat nembus ke dalam tanahnya. Tapi ada masalah. Sistem pertahanan di sana rusak. Jadi, kalau gelombang hijau meledak duluan, mereka semua bakal meninggoy. Ternyata benar prediksi pos komando tertinggi. Alat penakarnya nggak bisa nembus. Ada pemberitahuan lagi. Mereka jadi pakai caranya si 21. Mereka bakal ngerudal di daerah kedalaman laut. Sayangnya sama aja, terlalu kuat itu, nggak mempan di rudal juga. Nah, tiba-tiba kedengeran ada suara gemuruh gunung berapi. Oh, ternyata energi stasiun ini tuh emang dipasok dari energi panas gunung berapi. Tapi gara-gara gelombang hijau, magma bawah tanahnya jadi nggak stabil. Disitulah Yang Hao kepikiran buat ngancurin satu titiknya pakai gunung berapi. Nanti mereka bakal ngegiring magma ke salah satu titik perisai monster tanaman yang ada di bawah situ.
Pas 4 pintu pengaman bawah tanahnya dibuka, magma bakal masuk terus ngumpul di satu titik. Jadi benteng monster tanaman itu bakal meleleh sama panasnya magma. Ini yang Hao ikut bantu, karena dia ngerti masalah mekanisme ginian. Iya kan, jalan mereka udah ketutup nih sama jaringan akar-akarnya. Mereka harus ngelawan dulu. Di sini, Kuei ngorbanin dirinya. Dia juga ngeledakin dirinya biar mereka bisa lanjut. Mereka sampai di titik terakhir. Yang Hao nyuruh Limo cari sesuatu buat buka pintunya. Taunya bohong, pintunya gak kekunci. Itu biar dia aja yang masuk ke situ. Dia nyuruh Limo pergi sekarang. Dia yang bakal berkorban ngelanjutin misinya. Dia cuma minta satu hal sama Limo. Jagain Yan Yan. Ya Allah! Ya Allah! 煤化玻璃快挡不住这些植物了。指挥部，现在进行最后的全球广播，坚守到了最后一刻。得了，作为人类的勇气。 Dia sempet nih ngucapin selamat tinggal ke Yan lewat CCTV sebelum akhirnya meledak. Di akhir scene, kita bisa lihat itu alat penakarnya udah bisa jalan lagi tuh ya. Dan mereka berhasil ngembalin tumbuhan jadi normal kayak sedia kala lagi. Ya, itu tadi alur cerita dari film Restart the Earth. Yang Hao berhasil ngewujudin impiannya si Yan ya, nyelamatin dunia. Ya, meskipun akhirnya harus ngorbanin nyawanya sendiri. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.